Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai paper yang berkaitan dengan termodinamika. Judul yang ingin kami paparkan yaitu pengamatan sejarah tentang hukum termodinamika. Namun pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, Gustiran Sanjaya Lembantobing, yaitu diri saya sendiri. Kemudian Angelica Tiara Asti. Kemudian Mayang Tursina. Kemudian Vivi Purnamasari. Dan John Dani Manaluk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan materi tentang prinsip kesetimbangan termodinamika. Yang pertama ada prinsip Newton, kesetimbangan mekanik, hukum dasar mental yang mengatur tentang kesetimbangan mekanik sistem padat dan fluida dirumuskan oleh Isaac Newton pada tahun 1687 dalam Principia pertama dalam bahasa Latin dan kemudian dalam bahasa Inggris. Secara sederhana, untuk sistem komponen tunggal dalam batas termodinamika, di mana sistem pada dasarnya tidak terbatas dibandingkan dengan permukaannya. Sistem berada dalam kesetimbangan mekanis jika tidak ada gradien tekanan dalam sistem, kecuali gaya gravitasi pada fluida statis. Prinsip Newton dapat disederhanakan, dinyatakan kembali, yaitu jika ada dalam setiap tubuh fluida gradien energi potensial, yaitu gaya, akan ada gerakan tubuh ke arah gaya sampai semua gaya seimbang dan sistem diam dalam keseimbangan mekanis. Gerakan tubuh yang dirujuk dalam sistem termodinamika mendefinisikan konsep kerja atau W dengan dimensi energi. Yang kedua ada prinsip hitam, kesetimbangan termal. Dapat dikatakan bahwa penemuan prinsip kesetimbangan termal harus dikreditkan ke penemu termometer. Perkembangan termometri bagaimanapun tidak dapat diakreditasi untuk satu orang. Termometer berevolusi selama ratusan tahun dari termoskop, detektor panas. Diagram termoskop pertama yang dijelaskan menunjukkan skala dan dengan demikian merupakan termometer diterbitkan oleh doktor Inggris atau Robert Folk pada tahun 1638, tetapi sejarah termoskop dan termometri lebih lama dari itu. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Orang pertama yang menyatakan prinsip yang mendasari termometri dan menggunakan kata keseimbangan adalah Joseph Black. Dalam kuliahnya yang disampaikan pada 1787 di Universitas Edinburgh, dia berkata bahkan tanpa bantuan termometer, kita dapat memahami kecenderungan panas untuk berdifusi sendiri dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin di sekitarnya, sampai ia didistribusikan di antara mereka. Sedemikian rupa sehingga tidak ada dari mereka yang dibuang untuk mengambil lebih banyak panas dari yang lain. Panas dengan demikian dibawa ke keadaan setimbang. Black kemudian menyatakan prinsip keseimbangan termal bahwa semua benda yang berkomunikasi secara bebas satu sama lain dan tidak terpapar pada ketidaksetaraan tindakan eksternal memperoleh suhu yang sama seperti yang ditunjukkan oleh termometer, semua memperoleh suhu di media sekitarnya. Ini tampaknya merupakan pernyataan pertama dari prinsip kesetimbangan termal yang kemudian menjadi hukum nol. Next. Istilah hukum nol pertama kali muncul dalam literatur pada tahun 1939 dalam buku oleh Fowler dan Guggenheim. Pepatah mengatakan postulat keberadaan suhu ini dengan keuntungan dapat dikenal sebagai hukum ke-nol termodinamik. Selanjutnya adalah teorema Duhem, keadaan keseimbangan. Duhem pada usia 24 menulis tesis pada tahun 1884 yang diajukannya di Sorbonne di Paris. Tesis ini ditolak karena pengaruh Berthelot yang masih berusaha mendukung prinsip kerja maksimalnya yang keliru.
Teorema menyatakan untuk sistem tertutup yang diketahui komposisi massa individu dari semua komponennya, hanya dua variabel independen lainnya yang diperlukan untuk menentukan keadaan kesetimbangan sistem. Next. Selanjutnya adalah prinsip Gibbs, fungsi keadaan keseimbangan. Prinsip-prinsip keseimbangan mekanik dan termal berlaku untuk semua cairan atau padatan. Sistem komponen murni yang terdefinisi dengan baik atau komposit homogen lebih dari satu komponen dapat menerima evaluasi sifat. Dua prinsip inilah yang mengarah langsung ke hukum termodinamika yang sangat sederhana, dari mana prinsip keseimbangan kimia dieduksi oleh Gibbs. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai hukum kesetimbangan termodinamika. Hukum Hess pada tahun 1840 menyatakan bahwa entalpi adalah fungsi keadaan. Hess dicatat hari ini untuk dua prinsip dasar termokimia. Hukum Carnot pada tahun 1824 menyatakan bahwa entropi adalah fungsi negara. Sering dikatakan bahwa termodinamika berutang lebih banyak kepada mesin panas daripada mesin panas berutang kepada termodinamika. Mesin awal dirancang secara empiris tanpa pengetahuan termodinamika, tetapi kinerjanya mendorong para insinyur terkemuka untuk menjadi. Insinyur pertama adalah Sadi Carnot, yang pada tahun 1824 menerbitkan 23 refleksi pada kekuatan motif api, sebuah wacana tentang panas, tenaga, dan efisiensi mesin. Publikasi Carnot menandai dimulainya termodinamika sebagai ilmu pengetahuan modern. Next. Hukum termodinamika irreversible, hukum Joule, pada tahun 1843 menyatakan bahwa perubahan entalpi dengan kerja yang dilakukan. Dua nama yang biasanya dikaitkan dengan hukum pertama termodinamika konvensional adalah Joule dan Mayer. Meskipun Mayer adalah orang yang pertama yang menyatakan prinsip konservasi energi, namun Joule yang harus dihargai dengan semua penelitian eksperimental yang melelahkan yang mengarah pada prinsip dan penentuan eksperimental yang akurat dari mechanical equivalent dari panas. Kedua prinsip ini tidak sepenuhnya sama. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu hukum Mayer pada tahun 1843 menyatakan perubahan energi adalah nol. Mayer adalah orang pertama menyatakan hukum kekekalan energi, yaitu energi total satu sistem tetap konstan dalam setiap sistem objek terisolasi yang berintegrasi satu sama lain hanya melalui gaya-gaya konservatif. Ini berlaku untuk semua proses termodinamika, reversible dan irreversible, dan jauh lebih umum daripada hukum Hess dan ranking bahwa entalpi dan atau energi internal adalah fungsi keadaan. Yang terakhir adalah hukum Clausius. Entropi selalu meningkat. Dalam makalah klasiknya tahun 1850, Clausius mengkonfirmasi teori Mayer yang sudah ada tentang kekekalan energi dan Joule, tentang ekuivalen mekanik panas, dan kemudian dia melanjutkan untuk menyelidiki pengamatan bahwa panas selalu mengalir secara alami dari panas ke dingin. Pengamatan ini sebelumnya tidak diukur. Baik, sekian materi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.